Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi karmik. Ini sudah aku baca doa tadi, tapi kita baca doa lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi kita lihat juga the masculine ada Two of Pentacles ya, kalau nggak salah, dan karmik ada Two of Pentacles. Di sini kita dapat Two of Pentacles, the Knight of Swords, Knight of Wands, Seven of Pentacles, Ace of Cups, and the Three of Swords, and the Wheel of Fortune. Wow, karmik ragu ya atas perjuangan dia tentang DM ya. Karena karmik di sini juga terhianati oleh DM, dan DM juga merasa terhianati oleh karmik ya. Dan ini adalah karma ya, pembayaran karma, pembelajaran. Aku ngelihatnya DM juga ragu ya menanam harapan ke karmik sekarang, karena roda berputar. DM udah gak semangat, karmik juga udah kurang semangat ya menaruh harapan sama DM. Aku ngelihatnya karena ini dia hadir orang baru di antara DM atau karmik, dan ini menjadi karmik circle banget ya, pembelajaran yang harus mereka jalani ya, dan ini adalah karma. Two of Cups, Six of Swords. Jadi gini, mereka ini mencoba menjadi seseorang atau sepasang kekasih cinta sejati lah ya, beranggapan mereka adalah soulmate, twin flames ya, padahal mereka adalah karmik ini. Kenapa? Karena mereka meninggalkan seseorang ya sebelum mereka bertemu ya, sudah saling mengisi satu sama lain. Pada akhirnya langkah mereka yang tadinya happy, seneng, lama-lama depresi, stres ya, dihantui ketakutan, karena ini adalah pembayaran karma ya. Dan karmik juga ragu sekarang. Dengan aku ngelihat di sini karmik ragu ya pada akhirnya dengan kata-kata si maskulin ya, karena menghadirkan orang ketiga ya, ragu. Ini dua-duanya bisa menghadirkan orang ketiga ya. Komunikasinya juga karmik sama DM gak seimbang saat ini guys. Kalau aku lihat karmik ini ragu banget. Kalau aku lihat di sini karmik ragu ya.
ragu akan ketulusannya maskulin juga ya. Dia nggak yakin kalau dengan maskulin masa depannya akan cerah juga, karena banyak sekali masalah komunikasi juga nggak seimbang ya, miscommunication. Mereka membicarakan tentang masa depan ya, tentang harapan, tapi ujungnya nanti akan saling menyakiti, dan ini adalah karma ya. Dan di antara mereka ini nggak ada ketulusan ya, aku ngelihatnya nggak ada. Nanti ujungnya masalahnya uang, nggak ada ketulusan. Dan maskulin merasa nanti dikejar-kejar ya oleh karmik, yaitu tentang anak nih ya, hamil, ada yang hamil, atau tentang harapan ditagih janjinya, atau tentang uang ya, atau tentang seksual juga ini ya oleh karmik. Dan karmik ini banyak cara untuk ngelakuin. Jadi di M nih di sana salah, di sini salah ya, karena aku ngelihatnya juga karmik nih banyak cara ya untuk ngedapetin DM dan memanfaatkan ya. Dan karmik ini mendapetin DM juga sebenarnya antara keberuntungan dan karma buruknya dia, aku ngelihatnya. Bismillah. The Queen of Swords. Kamu jangan sampai ragu ya, feminim ya. Karmik nih bingung loh, bingung tentang keputusan kamu ya. Sudah berani speak up, sudah berani bicara, bahkan berani melawan ya tindakan si maskulin yang selalu ghosting ya di sini. Jadi kamu sudah mempunyai kekuatan ya. Tuh, Ten of Wands. Jadi sesulit apapun, seberat apapun ya kamu ingin meninggalkan hubungan yang banyak beban, hubungan yang berat, hubungan yang menyusahkan ya. Sesulit apapun keputusan kamu ya udah kamu tanggung, kamu ambil. Dan kamu juga coba untuk melangkah ya, feminim. Berani speak out. Sedangkan karmik di sini galau banget nih dengan langkahnya dia, dengan tanggung jawabnya dia sekarang ya ke maskulin. Karena maskulin kalau punya masalah selalu lari dari kenyataan ya, selalu lari dari kenyataan. Dan aku ngelihatnya maskulin memang selalu berpindah-pindah dan tidak pernah menetap, aku melihatnya. Tuh, The Lovers. Selalu mencari fisik, gairah, pokoknya yang membawa kesenangan, maskulin akan selalu hadir. Tapi kalau untuk kesulitan dia nggak mau ya. Dan feminim sudah bisa menanam harapan sendiri ya, sudah mulai bisa mandiri ya, sudah mulai bisa mandiri. Dan karmik ini tahu kalau maskulin ingin kembali lagi ke feminim. Dia paham banget ya, maskulin ini ingin bersama lagi dengan feminim. Sedangkan sini feminim sudah fokuskan diri dengan mencintai diri sendiri dan juga merasa berat untuk kembali sama maskulin, karena feminim sudah mulai bisa menata diri. Kenapa? Karena maskulin ini penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kebohongan ya, aku ngelihatnya. Dan maskulin ini jadi
ribet sendiri, pusing sendiri, depresi sendiri. Setelah tahu keputusan feminim selesai, ingin single dulu, ingin sendiri dulu, ingin menata diri, ya. Karena feminim tahu kalau DM ini masih memakai topeng, masih dengan karmiknya, ya, masih. Dan ya, karmiknya ini lagi mendapati karma juga ya, aku lihat. Ya, dia dibohongi oleh DM. Ya, dibohongin oleh DM. Bisa saja DM yang membawa uangnya kamu ya, karmik di sini. Dan aku lihat memang karmik menjadi galau ketika mengetahui feminim mengambil keputusan dan mengetahui tentang perselingkuhan ini, ya. Dan DM ini selalu lari dari tanggung jawabnya, dan pada akhirnya feminim coba untuk membangun kembali masa depannya dengan menanam harapan dulu, ya, dengan ikhtiar dulu. Hasil tinggal Tuhan yang memberikan, kamu yakin gitu ya feminim, dengan kesabaran kamu, keikhlasan kamu gitu ya. Dan memang maskulin ini masih mencari-cari ya tentang hasrat hubungan. Dia selalu mencari cinta baru ketika dia tidak nyaman dengan karmik, tidak nyaman dengan feminim, dan masih memakai topeng. Dan ini menjadi sebagai karma buruk buat si karmik. Kenapa? Karena ya egonya dia mendapatkan pembalasan. Ini adalah pembelajaran dari keserakahan mereka berdua. Ya, pasrah sih ujungnya nanti nih karmik dengan karmanya, gak bisa lari lagi gitu ya. Dan karmik menjadi ragu ya untuk harapannya sama DM. Masa depannya ini mau kemana, ada keraguan, ada. Dan coba untuk bersabar sih dengan DM, ingin seperti feminim sebagai sepasang kekasih yang penuh dengan cinta, terutama mempunyai anak. Tapi pada akhirnya cintanya mereka ini sama-sama saling mengkhianati, dan ini adalah karma mereka. Feminim di sini sudah menjelaskan tegas ya tentang tingkah laku, tentang langkah si maskulin yang selalu datang dan pergi hanya untuk kebebasan dirinya dia sendiri, bahkan mencari kesempatan dalam keberuntungan seseorang. Kamu jelaskan itu, dan ini membuat maskulin marah sama kamu ya feminim. Dan maskulin selalu datang ketika dia tidak nyaman dengan karmik, coba untuk datang menghampiri kamu, memberikan harapan lagi. Tapi di sininya kamu sudah tegaskan dengan dia tentang karakternya si DM, dan dia merasa sakit hati ya, dan merasa sia-sia untuk bisa komunikasi sama kamu. Feminim, DM merasa hancur ya, drama yang dia buat sendiri. 8 of Pentacles, 5 of Wands, the King of Swords, the Tower, the Knight of Wands, the Knight of Pentacles, and the Queen of Wands. Ya, dia hancur, dia berantakan, ini bisa sakit atau karirnya hancur ya, karena ya dia banyak konflik batin dalam dirinya, terutama tentang drama dengan karmik ya. Sedangkan kamu di sini sudah memperbaiki diri kamu, spiritualnya kamu, perlahan tapi pasti. Makanya dia ingin datang lagi ke kamu. Ya kamu sih welcome aja, tapi di sini kamu sudah bisa optimis dengan dirimu sendiri. Ya, sudah mempunyai suatu kekuatan spiritual yang membuat kamu yakin akan masa depan kamu sendiri. Karmik. Hati-hati ya, karmik di sini
coba untuk memakai akun palsu untuk ngecek kamu. Hati-hati ya, ingin lihat keseriusan kamu tentang keputusan kamu terhadap maskulin. Tuh, Ace of Pentacles. Jadi karmik nanti bermasalah dengan DM ini, masalah hutang piutang atau masalah harta gono gini bisa ya, atau keuangan ya yang dipakai oleh DM ya, aku ngelihatnya. Dan Four of Cups, karmik di sini kecewa sebenarnya, menyesal dan merasa hampa juga ya, karena dia juga dijadikan pilihan oleh DM, tidak dijadikan prioritas ya, sehingga karmik merasa menyesal, kecewa ada, tapi dia coba untuk tutupi ya dengan cara bermain cinta lagi dengan yang lain, tapi nggak lepaskan DM demi uang ya, demi uang. Dan feminim di sini jelas banget ya, jujurkan semua logika yang kamu punya ke maskulin, dan maskulin marah banget dan coba untuk ngambil kesempatan kembali lagi sama kamu ya, feminim yang sudah mulai bisa menata diri kamu, ingin sukseskan diri kamu. Dia ingin kembali, ingin mengambil perhatian kamu lagi, tapi ya ketika dia bosan gitu ya, dan dia berpikir, ada rasa takut juga, menyesal juga kalau hasrat nafsunya seksualnya ini mati rasa ya. Dan ya dia ingin endingkan pilihan dia, tapi itu hanya sesaat ya kalau aku lihat, karena maskulin ini lagi terluka ya dari hubungan barunya dia sama karmik, karena masalah keuangan juga. Jadi dia melihat kamu sudah sukses, sudah mampu dengan kehidupanmu sendiri, dia ingin ngerebut keberuntungan kamu gitu ya, energi. Jadi kan kamu fokus ke dia kalau dia kembali ke kamu ya, sedangkan kamu lagi fokus dengan pembenahan diri kamu. Tadi ada the Queen of Swords ya, makanya karmik ini merasa memiliki DM ini nggak ada guna nantinya tuh ya. The Magician, semuanya permainan, karmik pun permainan dengan DM, permainan. Dia tahu dia terluka, dia tahu akan dilukai, tapi dia mengambil kesempatan juga, yaitu tentang keuangan ya, meminta jatah ya, ancaman. The Eight of Swords, the Queen of Cups, the Three of Wands. Kalau aku lihat di sini karmik nih stres masalah masa depannya dia ya, bermimpi buruk tentang harapan dia, dan dia merasa ada rasa ketakutan kalau cita-citanya dia gagal dengan DM. Sedangkan feminim di sini sudah mengendingkan keraguan kamu ya, mengendingkan kegalauan kamu, yaitu dengan cara fokuskan tujuan hidup kamu dengan kejujuran ya, karena kamu ingin meraih impian kamu, ingin meraih cita-cita kamu ya, dan kamu juga coba untuk meditasikan tujuan hidupmu, jangan sampai ada kebingungan lagi karena banyak target. Maskulin di sini coba untuk kembali lagi sama kamu, mengejar kamu setelah kamu mengambil keputusan untuk healing. Dan dia coba untuk mencari cara ya tuh, karena dia kehilangan kekasih sejatinya, kehilangan seseorang yang tulus mencintainya dia. Tapi ini sudah terlambat ya, karena ini adalah hasil dari skandalnya dia sendiri. Dan DM ataupun karmik sebenarnya menyesal, kecewa ya dengan pilihan mereka masing-masing, karena apa yang dia tanam untuk kepentingan pribadinya dia, terutama
kestabilan hidup ya, keuangannya mereka masing-masing, karir ya. Jadi berselingkuh di tempat kerja gitu. Pada akhirnya dia kecewa sendiri, si karmik juga. Eight of Cups, kecewa, menyesal ada, tapi ini butuh waktu ya, butuh waktu untuk merasakannya. Pada akhirnya nanti karmik akan meninggalkan DM karena ada skandal lagi di antara mereka. DM pun ada pilihan banyak. Pada akhirnya nanti kalau aku lihat karmik ada niat buruk ke DM. Dia ingin mematikan alat itu ya, ininya si DM ya. Kalau perempuan dibikin gak nafsu dan gak punya anak, kalau lelaki dibikin itunya juga gak bangun dan gak nafsu juga ya, merasa hambar. Hati-hati ya untuk DM, karena karmik merasa kecewa dan marah. Dia meluapkan dengan cara mematikan gairah hidup kamu ya. Five of Cups, kacau karena hidupnya karmik merasa kecewa dan dia tahu apa yang harus dia lakukan adalah membuat kehidupannya DM menjadi kacau balau ya, karena dia tahu tujuannya DM mencari cinta baru untuk kepuasan seksualnya dan juga mencari cinta baru untuk kestabilan hidupnya dia ya, kestabilan hidup. Dan pada akhirnya DM akan meninggalkan orang baru ini ketika DM sudah stabil ya, karena yang dicari DM hanyalah duniawi. Pada akhirnya karmik ini merasa tersakiti, merasa terluka, merasa terkhianati ya, dan karmik pun mencari cara untuk menyisiatati siasat lah ya, siasati, susah banget itu kata ya, untuk memanfaatkan DM lagi tuh. Kenapa? Untuk mendapatkan pernikahan ataupun status, karena dia tahu DM ingin kembali ke masa lalu, yaitu ke kamu. Pada akhirnya karmik mendapatkan karma, dan ini adalah suatu penyesalan, kekecewaan yang didapat karmik. Mau tidak mau ya dia harus dibangkitkan ya, gak bisa lari lagi dari kenyataan tentang karmanya karmik ya. Dan ini kacau sih sebenarnya karmanya. Karmik coba untuk belajar diem ya, dan hati-hati ketika karmik mendapatkan karma, dia tetap dengan egonya, coba untuk bangkit dan belajar tentang spiritual ya secara diam-diam. Jadi kalau aku lihat karmik itu maunya gini, gak apa-apa deh dinikahin secara diam-diam asalkan ada ikatan ya. Dan DM juga sebenarnya bingung akan langkahnya dia, kembali ke masa lalu juga kecewa ya, ke feminim, karena feminim sudah mengambil keputusan dan sudah berbeda rasa. Makanya DM perlahan-lahan akan menikahi karmik, tapi yaitu dia demi kestabilan hidupnya. Ini bisa kembali ke feminim ya, secara diam-diam bisa. Ini karmik sama DM saling memantau satu sama lain ya, memantau DM apakah kembali ke feminim, dan feminim juga di sini coba untuk mantau tapi nggak terlalu fokus banget sekarang ya, tapi lebih fokus kepada perbaikan diri, healingnya, penyembuhan spiritualnya feminim, karena untuk meraih kesuksesan hidup ya. Ini yang membuat karmik sama DM ini menjadi oleng kehidupannya ya, karena kamu udah nggak fokus lagi untuk narik si maskulin untuk kamu doang gitu ya. Kamu udah ya ditarik, kalau yang masih menikah gini, ditarik tapi nggak memaksa ya, secara halus saja. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, dan skip iklan channel aku. Lucky Tarot MSN, take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.